Yang saya hormati yang saya hormati Bapak Nelayan dari DKM Masjid As-Sunnah, dan saya hormati Bapak Jalannya Rasulullah sebagai Ketua Panitia Pembinaan dan Penyelenggaraan Hewan Kurban. Yang saya hormati seluruh warga PCM Prof. M, N, dan I, dan saya hormati seluruh jamaah Masjid As-Sunnah PCM. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, dan atas itu Allah juga tidak dapat melangkahkan kaki menuju lapangan tengah PCM ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat beliau, dan orang yang menjalankan sunnah beliau hingga di hari kiamat. Izinkan saya mewakili Ketua Lingkungan Matahari Blok M, N, dan Ketua Mas. Yang pertama saya mengucapkan Taqabbal minna minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh warga Matahari PCM yang telah mengizinkan DKM Masjid As-Sunnah menggunakan fasilitas umum lapangan tengah ini untuk digunakan kegiatan sholat Id berjamaah. Terima kasih juga kepada pemilik kabin ini, Ibu Maria. Dalam hal ini juga diwakili oleh Ibu Eli dan Bapak Rizky yang telah mengizinkan kabin ini dijadikan podium. Alhamdulillah, sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah ini yang telah diadakan oleh Masjid As-Sunnah untuk ketiga kalinya. Semoga Allah mudahkan dan kita masih dipertemukan kembali dalam perayaan Idul Adha tahun depan. Kami juga mohon maaf kepada warga Matahari Blok M dan I. Ada penutupan gerbang pos politik ke arah Jalan Pelaga selama kegiatan pemilihan dan pemberian hewan kurban berlangsung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yang saya hormati Ustadz Faiz Amir hafizahullah ta'ala selaku khotib dan imam sholat Id pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Hendra Akbar, Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Besar Islam dari DKM As-Sunnah VCM. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Jailani hafizahullah ta'ala, Ketua Pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban pada hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus komplek VCM Blok M, N, dan I. Yang saya cintai karena Allah Ta'ala, seluruh pengurus DKM As-Sunnah VCM, seluruh warga yang hadir pada pagi hari ini, dan tentunya jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya, Nalendra Wiryawan, mewakili segenap Dewan Kemakmuran Masjid As-Sunnah VCM untuk menyapa jamaah di pagi hari yang istimewa ini, sekaligus memberikan beberapa informasi penting berkaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari,
anak-anak kami yang sayangi, para keluarga, dan seluruh lapisan masyarakat yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam mendengar pesan kami. Kami sangat bersyukur, bangga, dan bahagia bisa merayakan hari besar ini berdampingan dengan Bapak Ibu sekalian yang terasa suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Pengurus Masjid As-Sunnah VCM bersepakat mengemban tugas untuk melayani dan memfasilitasi jamaah agar bisa beribadah dengan nyaman, meningkatkan kualitas peribadatan kepada Allah, dan juga memperkuat persaudaraan dengan sesama. Sangat besar harapan kami untuk bisa menjadi bagian aktif dari terciptanya generasi Rabbani dan masyarakat yang madani, yaitu generasi yang menjunjung tinggi tauhid serta adab bermasyarakat setinggi-tingginya. Bersama ini, kami menginformasikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid As-Sunnah di awal bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Yang pertama, tentunya kegiatan sholat Id pada pagi hari ini mengulas seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi. Ini adalah pelaksanaan tahun ketiga dan repetisi ke-6. Allah memudahkan untuk pelaksanaan ini bisa terselenggara. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk yang pertama tentunya para warga yang telah mengizinkan penggunaan akses jalan umum, dan juga secara khusus kepada pemilik kafling yang diwakili oleh Ibu Eli atas penggunaan lahan yang digunakan sebagai podium tempat kami berdiri sekarang. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaan peribadatan kurban hari ini ada beberapa cakupan aktivitasnya. Yang pertama, prioritas penyebaran informasi pendaftaran kurban ditujukan terlebih dahulu untuk warga VCM, kemudian setelahnya di luar warga VCM. Yang kedua, insya Allah ta'ala hewan kurban yang dikelola ada 36 ekor kambing dan domba serta 2 ekor sapi. Jazakumullah khairan katsir bagi sahibul kurban yang telah menitipkan hewan kurbannya di Masjid As-Sunnah. Insya Allah ta'ala daging yang akan diedarkan kami sasarkan total penerimanya sekitar 650 penerima warga masyarakat sekitar, termasuk diantaranya adalah warga VCM. Kemudian aktivitas yang dicakup antara lain adalah penerimaan tentunya, penempatan, kemudian proses pemotongan, pengemasan, sampai distribusi ke masyarakat. Insya Allah rangkaian aktivitas ini bisa kami upayakan untuk tuntas di waktu sore setelah asar menjelang maghrib. Kemudian dalam kesempatan kali ini juga kami mengajak para sahibul kurban yang hadir pada pagi hari ini untuk juga hadir pada prosesi penyembelihan kelak. Kami juga berharap sahibul kurban dapat menyembelih sendiri hewannya agar memaksimalkan nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Insya Allah panitia juga akan setia mendampingi sampai proses tersebut dituntaskan. Dengan ini kami juga ingin mendoakan agar Allah memberikan kemudahan bagi seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini agar dapat menunaikan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mendoakan agar Allah menganugerahi haji yang mabrur bagi keluarga kerabat kita yang sedang memenuhi panggilannya ke tanah suci, supaya ibadahnya Allah terima dan Allah jadikan mereka terampuni seluruh dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Selanjutnya kami ingin memohon maaf khususnya kepada warga masyarakat terdekat dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di pagi hari ini apabila dalam upaya memakmurkan masjid masih jauh dari harapan, baik yang berkaitan dengan pelayanan, penyiapan sarana dan prasarana, maupun ketidaknyamanan yang ditimbulkan dengan adanya berbagai macam kegiatan. Semoga dengan berbagai ketidaksempurnaan ini dapat diperbaiki tentunya dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam upaya membangun kerjasama yang lebih baik, yang lebih erat antara pengurus masjid dan seluruh lapisan masyarakat terkait. Selanjutnya kami ingin menghimbau kepada jamaah yang hadir di pagi hari ini setelah proses sholat dan khutbah Idul Adha untuk tetap tertib kembali ke kediaman masing-masing
dan juga tetap menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama. Akhir kata, perkenankan kami memberikan semangat dan ucapan selamat bekerja kepada segenap panitia pelaksana Hari Raya Idul Adha, baik dari DKM, relawan, maupun seluruh muhsinin yang telah bekerja keras memberikan sumbangsinya bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Selamat melarut dalam detak perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Wabillahi taufik. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini. استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Diluruskan shaf dan dirapatkan shaf yang belum terisi harap diisi. Sesungguhnya meluruskan shaf termasuk dari kesempurnaannya salat. Sepertinya masih banyak shaf yang kosong ya. Tolong diisi terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah. Salat Idul Adha seperti halnya salat Idul Fitri, 2 rakaat. Setelah takbiratul ihram kita akan menambah dengan 7 takbir, dan juga setelah takbiratul intiqal kita akan menambah dengan 5 takbir tambahan. Takbir tambahan tersebut hukumnya sunnah. Kalau misal imam lupa, maka salat tetaplah sah dan tidak perlu diulangi. Istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha 1445 Hijriah yang Allah muliakan. Idul Adha merupakan hari rayanya kaum muslimin, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW tegaskan ketika beliau datang ke Madinah. Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitr wa yaumal adha. Dahulu
kalian memiliki 2 hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari besar yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaah yang Allah muliakan, pada momen ini izinkan kami menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Pada hari ini 15 abad yang lalu, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Para sahabat pun menjawab, yaumun haram, hari mulia, hari suci, hari Idul Adha. Lalu Nabi Muhammad SAW melemparkan pertanyaan kedua, fa ayyu baladin hadza, tempat apa ini? Para sahabat pun menjawab, baladun haram, tempat suci, tempat mulia, tempat yang dimana amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan juga sebaliknya dosa-dosa maksiat akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Lalu Nabi Muhammad SAW melemparkan pertanyaan ketiga, fa ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Para sahabat pun menjawab, syahrun haram, bulan mulia, bulan Dzulhijjah, 1 dari 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, setelah Nabi Muhammad SAW melontarkan 3 pertanyaan di atas, beliau masuk ke inti pesan. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian suci, mulia, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil tanpa hak, tidak boleh dijatuhkan, sebagaimana kesucian hari ini, tempat ini, dan juga bulan ini. Inilah pesan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya 15 abad yang lalu pada hari ini. Haram bagi kita untuk mengambil harta saudara kita, haram bagi kita untuk menumpahkan darah saudara kita, dan juga haram bagi kita untuk menjatuhkan harta dan juga harkat dan juga kehormatan saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang Allah muliakan, dikisahkan dalam surat As-Saffat bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa meminta kepada Rabbnya agar diberikan seorang anak. Maka beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah aku anak yang termasuk orang-orang salih. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami memberikan kabar gembira dengan anak yang penyabar, yaitu Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala anak itu mulai remaja, yaitu Ismail, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi menyembelih dirimu, maka apa pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan kami memanggilnya, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Jamaah yang Allah muliakan, sesungguhnya Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguji, bukan membunuh. Dalam rangka menguji pengorbanan beliau. Siapa yang lebih dicintai, anaknya atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu juga yang akan terjadi di kehidupan kita, di rumah-rumah kita. Sanggupkah kita mengorbankan apa yang kita cintai demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Kabar gembira bagi kita kaum muslimin, kabar gembira bagi kita kaum muslimat, bahwasanya ujian dari Allah bukanlah untuk menghancurkan kita. Seberat-beratnya pengorbanan tidak akan bermudarat untuk kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau diperintahkan untuk menyembelih anak satu-satunya Ismail. Apakah Ismail mati? Tidak, Ismail tetap hidup dan Allah berikan gantinya, dan Allah berikan satu domba besar. Dan yang ketiga, Allah berikan anak yang kedua, yaitu Ishak alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat komitmen kita, maka Allah akan berikan semuanya untuk kita. Tapi diuji dulu. Itulah dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya, dengan segala ujian-ujiannya. Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, siapakah dari kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang Allah muliakan, kita tutup khutbah kita kali ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, uhajiru ma'aka, aku akan berhijrah bersamamu, bersama engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi peperangan, Nabi Muhammad mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang, dan memberikannya kepada para sahabatnya, diantaranya adalah untuk Arab Badui tadi. Ketika ghanimah tersebut sampai ke Arab Badui tadi, dia berkata dengan keheranan, apa ini? Sampai dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mendatangi langsung dan bertanya, apa ini? Nabi pun menjawab, aku telah membaginya untukmu, yaitu jatah ghanimah untukmu. Lalu dia berkata, ma'ala hadza ittaba'tuka, bukan untuk ini aku mengikuti engkau, walakin ittaba'tuka ala an urmaha huna wa asyara ila halqihi bisahmin. Akan tetapi aku mengikuti engkau, wahai Nabi, agar aku dilempar ke sini. Dia menunjuk ke lehernya, dia menunjuk ke tenggorokannya dengan tombak. Fa'amuta, lalu aku mati. Fa'adkhulal jannah, dan masuk surga. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, in tasduqillah yasduquka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan ucapanmu. Kemudian terjadi peperangan. Singkat cerita, dibawalah seseorang di atas tandu kepada Muhammad SAW. Kondisinya dia tertusuk di tenggorokannya. Maka Nabi bertanya, apakah dia orang yang tadi? Mereka pun menjawab, iya. Maka Nabi pun bersabda, shadaqallah fasaddaqah, dia telah jujur kepada Allah, maka Allah benarkannya, Allah menjadikannya sampai kepada tujuannya. Lalu beliau mengkafaninya dengan jubahnya, dengan jubah Nabi Muhammad SAW, dan mensolatkannya, lalu berdoa, Allahumma hadza abduka, ya Allah, ini hambamu, kharaja muhajiran fi sabilika, ia telah keluar berhijrah dan berjihad di jalanmu, faqutila syahidan, lalu dia mati syahid. Ana syahidun ala dzalik, dan aku menjadi saksinya. Kita lihat bagaimana tulusnya orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan ucapannya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah lurusnya niat, dan niat yang jujur. Akan tapi niat itu berat, sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati.
tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di hari ini, menerima amal ibadah kita, menerima kurban yang kita sembelih. Ingat bahwasanya Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya, akan tapi yang Allah terima adalah ketakwaan kita. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala daging-dagingnya ataupun darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang menggapai ridha Allah adalah ketakwaan dari kalian. Akhir kata, marilah kita bahagia hari ini, hari Idul Adha, satu hari